warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Afifah. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Oke, waalaikumsalam Pak Anang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan bahagia dan sehat, nggih. Alhamdulillah, Bu, eh, dalam keadaan bahagia dan sehat pada hari ini. Hanya saja, Bu, ada sedikit yang menjadi beban pikiran saya, Bu. Jadi mohon maaf, saya ingin mengganggu waktu Ibu sebentar. Boleh tidak, Bu? Boleh sekali Pak Anang, tidak apa-apa. Gimana-gimana, ada masalah apa? Begini Bu, saya itu mau cerita tentang masalah saya. Apakah Bu Nur Afifah bisa membantu saya? Dengan senang hati, kalau saya bisa membantu Pak Anang, pasti akan saya bantu. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu, nggih, Pak Anang? Sebenarnya hanya ingin mendapatkan solusi saja Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Eh, Permasalahannya yang sedikit membuat saya itu kurang nyaman, Bu. Berarti Pak Anang ini sedang memiliki masalah dan membuat, Oke. hati Pak Anang itu menjadi tidak nyaman. Kira-kira masalahnya apa ya, Pak? Sehingga membuat Pak Anang itu nggak nyaman. Mungkin Pak Anang bisa menceritakan kepada saya apa yang sedang Bapak rasakan, barangkali saya bisa membantu Bapak. Begini, Bu. Beberapa hari yang lalu itu kan ada Bapak pengawas ke sekolah saya mau melakukan kegiatan supervisi, Bu, di sekolah saya. Nah, di Mhm. saat supervisi itu saya mendapat apa ya, semacam masukan, Bu. Mungkin bisa dikatakan teguran juga dari pengawas. Oh, dapat teguran dari pengawas nggih. Nggih. Bagaimana bisa nggih, Pak? Bapak kan kepala sekolah nggih. Lalu apa yang membuat, Bapak itu mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius juga sih, Bu. Hanya apa ya, saya merasa kepikiran terus, Bu. Mmm, Bapak merasa kepikiran padahal masalahnya tidak serius. Kira-kira Bapak bisa menceritakan lagi apa yang terjadi pada hari itu? Gini, Bu, pengawas itu kan mengkritik tentang kinerja saya sebagai kepala sekolah mengenai supervisi yang dilakukan saya kepada guru yang ada di sekolah saya. Oh, seperti itu. Ada kegiatan supervisi akademik ya, Pak, yang Nggih. dilaksanakan waktu Bapak di sekolah. Kemudian supervisi akademik yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Anang tidak memprogramkan terlebih dahulu atau tidak bisa mengkondisikan guru dengan baik atau apa? Sampai Bapak dikritik oleh Bapak pengawas. Boleh saya tahu? Sepertinya Bapak pengawas saya itu merasa keberatan, Bu, saat saya melakukan supervisi akademik. Oh. Karena di saat saya melakukan supervisi itu, saya itu tidak memakai instrumen supervisi, Bu. Oh, permasalahannya pada, tidak menggunakan instrumen supervisi. Eee, Terus bagaimana Pak Anang? Apakah Bapak itu merasa keberatan dengan respon dari pengawas tersebut? Saya jujur, Bu.
Eh, saya menyampaikan kepada Bapak pengawas itu emang selama ini saya melaksanakan supervisi akademik itu menggunakan cara saya sendiri. Jadi saya tidak menggunakan instrumen supervisi, saya cukup dengan sambil berjalan di depan ruang kelas, sambil duduk-duduk. Nah, ketika saya sampaikan hal tersebut ke Bapak pengawas, beliau itu jadi merasa, loh kok kayak gitu kaget, kenapa itu yang dilakukan oleh kepala sekolah di saat supervisi, kayak gitu Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu nggih, terkait Bapak tidak Nggih. menggunakan instrumen supervisi ketika menyupervisi guru nggih. Begitu. Terus selama ini apa yang Pak Anang lakukan dalam supervisi akademik terhadap guru? Apakah selalu tidak memakai, eee, instrumen tersebut? Tadi Bapak menyampaikan dengan cara berjalan-jalan, kemudian mendengarkan kayak gitu, itu kenapa, Pak? Itu seperti tadi yang saya sampaikan Bu, bahwa kegiatan yang dilakukan saya itu menggunakan cara saya sendiri kayak gitu. Jadi sambil berjalan di depan ruang kelas, sambil duduk juga. Saya tidak memakai uh, instrumen supervisi. Jadi masalahnya pada instrumen. Menurut Pak Anang sendiri, apakah menurut Pak Anang melaksanakan supervisi akademik menggunakan instrumen itu bisa membantu Pak Anang dalam menilai kinerja guru atau justru sebaliknya? Kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya instrumen itu hanya sebatas formalitas Bu. Hmm. Jadi tidak membuat seorang guru itu merasa terbebani, Bu, sehingga guru itu menjadi tidak nyaman kalau saya menggunakan instrumen supervisi kayak gitu. Sehingga kalau sambil berjalan, sambil diam-diam, kan guru tidak merasa sedang disupervisi sama kepala sekolah. Kayak gitu, Bu. Oke. Sebetulnya apa yang dilakukan Pak Anang itu sih tidak salah sih. Lalu bagaimana hasil supervisi yang dilakukan dengan cara Bapak tadi? Apakah Bapak hanya disimpan di pikiran saja atau mendengarkan seperti yang kita ketahui cara mengajar, mempersiapkan pembelajarannya, evaluasinya terhadap masing-masing guru, itu kan pastinya berbeda-beda nggih antara guru satu dan dengan yang lain. Bagaimana Pak Anang cara membedakannya ketika mau menilai guru tersebut? Ya juga sih, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana selama ini, berarti yang dilakukan saya melakukan supervisi akademik itu hanya secara apa ya Bu, lisan ya, ketika saya melakukan kegiatan rapat dewan guru. Nggih. Nah, itu nggih Pak Anang, sebetulnya mungkin mungkin itu adalah salah satu pentingnya instrumen dalam, lembar supervisi untuk menyupervisi atau menilai guru. Mungkin harapan dari pengawas kemarin, ketika menyampaikan itu kepada Pak Anang, agar Pak Anang itu ketika melaksanakan supervisi itu menggunakan instrumen supervisi sehingga hasilnya mungkin akan lebih terukur, kemudian bisa diarsipkan juga sebagai bukti bahwa Pak Anang sudah melaksanakan supervisi terhadap guru-guru, mungkin seperti itu. Ya Bu, benar. Ada, ada benar juga Bu. Emang harus seperti itu Bu. Oh, iya. Dapat saya tangkap nggih, setelah Pak Anang bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apakah masih mengganjal seperti itu di dalam hati? Eh, Terus terang Bu, emang
beberapa hari ini kan saya juga merasa kurang nyaman sih sebenarnya Bu dengan hasil penemuan oleh Bapak pengawas itu. Mhm. Saya merasa apa ya, merasa resah, kemudian jadi pikiran juga dengan masalah ini. Akibatnya kan bisa menimbulkan pekerjaan saya juga jadi apa ya Bu, tertunda kayak gitu, terbengkalai. Iya, tidak salah juga sih ya, Pak, pastinya kita akan kepikiran lah kalau ada, atasan kita atau pengawas kita menyampaikan hal tersebut. Lalu apa yang membuat Pak Anang merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bu dikarenakan pengawas itu kan menyampaikan hal tersebut di depan rekan-rekan kepala sekolah juga sih Bu kayak gitu saat ada kegiatan pertemuan kepala sekolah satu Dapin kayak gitu. Nah, yang jelas kan itu menjadi satu beban untuk saya pribadi, saya merasa minder kayak gitu, malu juga dan takut nanti jadi satu permasalahan juga di kemudian hari. Nah, ini menjadi salah satu menjadi pikiran saya, Bu. Kalau saya dapat menyimpulkan dari apa yang sudah Pak Anang sampaikan, yang membuat Pak Anang itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Anang tidak menggunakan instrumen, kemudian ketika pengawas itu mengkritik Bapak, memberikan argumen sesuai kehendak Pak Anang sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada rekan-rekan kepala sekolah sedepin saat rapat nggih. Nggih, Pak, dari Iya, Pak. Iya, penanggapan Bu, dari Bu, betul, Bu. nggih. Mungkin, hal itu apakah, mungkin bisa untuk menjadi pembelajaran yang lain mungkin, Pak, agar, apa namanya, bisa menjadi contoh juga memberikan contoh yang lain agar tidak seperti itu, kayak gitu, Pak. Oh iya, Bu. Kira-kira, Bu, kalau misalkan sudah hal tersebut terjadi, kemudian saya memperbaiki, kira-kira saya dipanggil lagi nggak ya, Bu? Apa ditegur lagi nggak, Bu, sama pengawas itu? Kalau Barangkali menurut itu baik secara pribadi atau gimana kayak gitu, ditegurnya. Menurut kalau gimana, Bu, kira-kira? Kalau menurut saya sih untuk masalah Pak Anang ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh pengawas sekolah ya harus siap menjelaskan saja. Pak Anang jelaskan aja apa adanya kayak gitu. Kemudian masalah yang sebenarnya terjadi bagaimana? Tadi kan Pak Anang menyampaikan biasanya guru-guru saya kalau saya stay di depan mereka itu akan merasa grogi dan malah tidak memaksimalkan ketika pembelajaran kayak gitu, tidak maksimal pembelajaran. Mungkin kan, dari pengawas sendiri akan memahami seperti itu Kak Anang, dan pasti beliau, akan memberikan solusi juga hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Pak Anang lagi dalam menjalankan tugas Pak Anang sebagai kepala sekolah, terutama dalam tugas supervisi akademik. Iya, mudah-mudahan tidak ya, Bu. Saya tidak sampai dipanggil lagi atau apa ya, dibicarakan di luar umum kayak gitu, di forum umum, Bu, kayak gitu. Amin amin, enggak. Dari apa yang sudah Pak Anang sampaikan, apa sih rencana Pak Anang ke depan untuk memperbaiki hal-hal yang tadi biar tidak dipanggil atau tidak dikritik lagi oleh Bapak pengawas? Yang jelas, Bu, kembali dari satu masalah yang pernah saya lakukan, paling tidak saya rencana ke depan itu ya berniat saya menyusun program supervisi yang lebih matang lagi, Bu, sebagai bahan perencanaan saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, selain membuat program supervisi dan perencanaan, apa ada lagi yang akan Pak Anang lakukan? Yang jelas, karena saya juga mendapat satu teguran dari pengawas, paling tidak saya kan harus nemuin pengawas, Bu, kayak gitu. Saya harus minta maaf kepada Bapak pengawas. Kemudian terkait supervisi akademiknya ya, eh, saya mungkin ke depannya harus apa ya, Bu? Harus melakukan kegiatan supervisi itu ya menggunakan
instrumen Bu, instrumen supervisi, dan paling tidak ya meminta saran kepada Bapak pengawas itu bagaimana menjalankan supervisi yang baik itu menurut pandangan beliau seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan pelaksanaan supervisi akademik Pak Anang selanjutnya? Bayangan ke depannya bagaimana Pak Anang supervisi akademik yang akan Pak Anang laksanakan selanjutnya? Setelah itu kan berarti saya harus memakai lembar instrumen supervisi ya Bu. Itu kan merupakan alat penilaian yang apa ya, yang instrumen tersebut sebagai bahan kepala sekolah untuk melakukan evaluasi utama, melakukan evaluasi, walaupun ya nanti cara tersebut sudah lama, tetapi ya tetap akan saya gunakan kayak gitu. Nah, dengan menggunakan instrumen tersebut, yang jelas kan nanti guru itu apa ya, akan timbul rasa nyamannya Bu. Gitu. Oke, oke, oke. Berarti Pak Anang di sini mengutamakan kenyamanan guru juga nggih Pak, ketika Betul Bu, disupervisi betul. nggih? Betul sekali. Oke, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, saya setuju dengan ide dari Pak Anang. Berarti ya alhamdulillah ya Bu ya, saya sudah merasa apa ya, merasa lega juga karena jujur kan di awal saya juga sudah takut juga mengambil satu langkah dalam menyelesaikan hal ini kayak gitu, apalagi sudah berurusan dengan pengawas yang merupakan pengawas itu kan atasan saya juga sih Bu kayak gitu. Jadi eh, sangat khawatir juga saya itu untuk apa ya, untuk ketemu dengan pengawas, kemudian eh, apa ya, karena kesalahan langkah saya dalam melakukan supervisi akademik itu tidak menggunakan instrumen supervisi. Syukurlah Pak Anang sudah merasa lega nggih. Lalu dari yang sudah Pak Anang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Anang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang jelas kan komitmennya saya akan membuat perencanaan, kemudian melaksanakan kegiatan supervisi itu dengan menggunakan instrumen. Nah, setelah itu eh, lakukan tindak lanjutnya hasil dari supervisi, dan tidak kalah pentingnya eh, paling kita ya, saya pribadi sebagai kepala sekolah ya harus mematuhi aturan-aturan yang termasuk kepada aturan dari pengawas tentang itu Bu apa ya, instrumen supervisinya. Oke, berarti Bapak memiliki rencana untuk menggunakan instrumen, kemudian melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi, kemudian mematuhi aturan-aturan dalam melaksanakan supervisi, nggih. Lah, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau dukungan ya yang jelas saya berarti akan melakukan kolaborasi Bu dengan kepala sekolah yang ada di Dabin saya nggih. Nah, kemudian menyampaikan kepada rekan teman kepala sekolah, kemudian saya juga yang jelas hal tersebut akan disampaikan lewat forum Dewan Guru supaya semua guru yang ada di sekolah saya juga ya paling tidak mengetahui kayak gitu. Oke, ide yang bagus sekali itu Pak Anang. Semoga dapat segera terselesaikan nggih, dan Pak Anang dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa tidak nyaman dan
rasa tidak enak tadi seperti yang sudah disampaikan di depan. Amin. Gitu. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang setidaknya kan saya sedikit lega Bu kayak gitu. Semoga harapan saya juga saya bisa menjadi pemimpin atau kepala sekolah yang bisa memberikan contoh atau teladan baik untuk semua guru yang ada di sekolah saya paling tidak. Ya paling tidak ya untuk umum ini khususnya ya untuk sekolah saya saja dulu Bu. Amin, amin, sama-sama nggih, Pak. Nggih Bu. Maaf Bu, kebetulan saya hari ini ada janji dengan guru Bu. Saya akan rapat Dewan Guru dulu untuk menyampaikan beberapa hal informasi terkait kedinasan. Saya pamit dulu ya Bu, mau masuk ke ruangan guru dulu, mau melanjutkan kegiatan saya. Iya, Pak, monggo monggo monggo, dipersilahkan. Terima kasih Bu, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum Nggih, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur Afifah. Selamat siang, Pak Anang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Jujur saja hari ini saya merasa sangat terbebani dengan tugas-tugas yang akhir ini, bukan banyak sekali, Pak Anang. Hmm. Jadi Bu sedang itu Bu, sedang merasa terbebani hari ini. Iya, betul sekali, Pak Anang. Hmm. Terima kasih ya Bu sudah bisa berbagi cerita dengan saya bahwa Bu Nur Afifah pada hari ini sudah menyampaikan dengan kekhawatiran ya merasa terbebani atau kata Bu Nur Afifah. Kira-kira Bu bisa menceritakan lebih detail apa sih yang membuat Bu Nur Afifah itu merasa terbebani Bu? Jujur saja ya Pak, saya ini merasa tugas mengajar saya kan sudah cukup banyak ya Pak. Kemudian ditambah lagi saya memiliki tugas tambahan juga sebagai bendahara pos, kemudian ada operator dapodik, operator PIP, kemudian sekarang ini sedang menulis ijazah juga, terus ditambah ini akan ditunjuk sebagai pembina pramuka putri untuk persiapan Jamran. Belum lagi mengurusi administrasi kelas yang sebentar lagi sudah menjelang masuk sekolah, Pak Anang. Mhm. Kalau sudah deadline-nya ini bareng semua, ada dapodik, ada bos, ini rasanya saya merasa jadi bebannya di sini tuh, wah banyak sekali. Eee, Oh iya, berarti ya saya bisa memahami sih Bu dari perasaan panjenengan saat ini kayak gitu. Pastinya kan yang jelas Ibu merasa capek, kemudian apalagi tugas yang dimintanya itu kan pasti berbarengan ya Bu deadline-nya ya, iya, berbarengan deadline-nya. Nah, menggabungkan semua tugas itu kan yang jelas tidak mudah Bu untuk dilakukan secara bersamaan, apalagi deadline-nya harus berbarengan. Apa yang menurut Ibu menjadi tugas paling berat nih? Tugas paling berat atau paling menguras energi itu apa? menurut saya, tugas yang paling menguras energi saya pastinya menjadi pramuka putri, Pak, untuk persiapan Jamran. Pastinya itu akan membutuhkan banyak waktu dan perhatian, dan seringkali saya harus mengorbankan waktu untuk mengajar, dan waktu pribadi saya untuk mengerjakan tugas itu. Betul Bu, betul. Menjadi pramuka, pembina pramuka itu apalagi dalam posisi sekarang untuk menyambut persiapan hari ulang tahun Gerakan Pramuka berarti mau diisi dengan kegiatan Jamran ya Bu ya? Iya, betul Eee, sekali, Kak Anang. Emang kegiatan Jamran itu sangat luar biasa Bu, menantangnya kayak gitu.
Eh, terkait hal itu, apa yang sudah Ibu coba lakukan, Bu, untuk mengatasi beban tersebut, Bu? Saya sih sebetulnya sudah membuat jadwal yang lebih teratur, tetapi kadang masih bentrok dengan pekerjaan saya yang lain. Terkadang pas saya sedang melaksanakan kegiatan itu, ada hal-hal mendadak yang membuat rencana saya itu jadi berantakan. Akhirnya mungkin mau tidak mau, kadang saya juga meminta bantuan dari rekan-rekan. Tetapi kadang saya merasa nggak enak, Pak Anang. Mereka juga pasti kan memiliki tugas masing-masing. Betul ya, Bu, ya. Kalau seperti itu ya, eh, saya memahami situasi dan tantangan yang dihadapi sama panjenengan itu, yang jelas kan itu jelas penting. Mungkin di sini kita harus bisa mencari cara, Bu, untuk apa ya, untuk memanage atau mengelola waktu, eh, dan apa ya, prioritas yang lebih baik itu. Apakah Ibu pernah mempertimbangkan untuk menetapkan batasan, Bu, batasan yang lebih jelas antara tugas mengajar dan tugas tambahan, Bu? Hmm, Bagaimana, Bu? ya, sebetulnya saya pernah berpikir, Pak. Eh, Tapi saya itu tidak tahu bagaimana cara memulainya, karena kadang kan saya merasa sulit untuk mengatakan tidak ketika diberi tugas ini, itu, dan sebagainya. Saya tuh paling sulit mengucapkan kata tidak, kayak gitu, ketika ada tugas yang diberikan kepada saya, Pak. Sehingga saya belum bisa antara, napa, yang memisah-misah seperti itu, Pak. Itu sudah merasa itu jadi beban tanggung jawab saya yang harus dikerjakan kayak gitu, Pak. Iya benar juga sih, Bu. Kita itu emang tidak mudah sih untuk menetapkan apa ya, menetapkan batasan, terutama jika apa ya, eh, merasa apa ya, merasa tidak enak untuk memilah kayak gitu, untuk memilah mana yang menjadi tugas atau prioritas kita. Tetapi di sini ya setidaknya penting untuk menjaga keseimbangan agar apa ya, Bu, agar tidak terlalu apa ya, kita itu terbebani. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mulai dengan panjenengan itu menentukan prioritas utama Ibu kayak gitu. Apa yang paling penting dan mendesak? Nah, itu yang paling penting dan mendesak harus segera diselesaikan. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Berarti prioritas Prioritas utama, nggih. ya. Kalau melihat dari prioritas, ya prioritas utama saya ya sudah pasti proses belajar mengajar. Itu yang menjadi prioritas utama saya agar proses belajar mengajar itu berjalan lancar. Setelah itu baru saya akan mengerjakan tugas-tugas tambahan tadi, Pak Anang. Nah, kalau kayak gitu benar sekali, Bu. Berarti kan kita itu harus memastikan dulu peserta didik, Bu, yang jelas. Supaya apa? Supaya mendapatkan pembelajaran gitu. Nah, Ya. adakah rencana Ibu selanjutnya, Bu, terkait tugas-tugas tambahan yang Ibu miliki? Nah, itu kan adalah langkah yang sangat bagus. Nah, kemudian kita bisa baru mulai dengan membuat daftar tugas yang berdasarkan prioritas Ibu tersebut. Nah, apakah Ibu merasa terbantu tidak jika kita bisa membuat sebuah rencana aksi untuk mengelola waktu dan tugas itu? Ya, pastinya saya harus bisa, Pak, membuat daftar tugas dengan melihat skala prioritas terlebih dahulu, Pak. Betul sekali. Berarti saya harus memilah-milah mana yang deadline terlebih dahulu, mungkin akan lebih saya dahulukan, Pak. Oke, baiklah, Bu. Jadi benar sekali, kita itu kan harus apa ya, namanya harus bisa memprioritaskan antara tugas utama terlebih dahulu, apakah ada yang perlu di
ditambahkan lagi nggak Bu dari apa ya prioritas tugas utama jenengan itu kan tadi menyampaikan bahwa panjenengan itu harus bisa membuat daftar tugas dengan melibatkan skala prioritasnya ya Bu, kayak gitu. Nah, sekarang panjenengan itu sudah langkah yang baik, tetapi kira-kira prioritas yang diprioritaskan oleh jenengan itu apakah perlu ditambah lagi tidak Bu? Mungkin selain menentukan tugas dengan skala prioritas, saya juga harus mungkin bisa membagi waktu dengan baik ya Pak Anang, membuat Hmm. jadwal-jadwal pengerjaannya tugas itu agar mungkin tidak bentrok antara tugas tambahan yang satu dengan tugas tambahan yang lain, kemudian tidak bentrok juga dengan jadwal mengajar saya. Berarti saya itu harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tugas rumah juga pastinya, serta Oh, tidak iya. lupa juga waktu istirahat saya mungkin agar tidak lelah sehingga pastinya tugas akan terselesaikan dengan baik, Pak Anang. Oke, jadi Ibu itu akan memprioritaskan berarti tugas mengajar, kemudian yang keduanya membagi waktu dalam menyelesaikan tugas tambahan. Kira-kira Bu, hal tersebut kapan Ibu akan memulai menjadwal semua kegiatan yang Ibu tadi ceritakan itu, Bu? Pastinya sesegera mungkin Pak Anang, karena ajaran baru sudah di depan mata. Kalau tidak segera pasti akan kewalahan juga. Apalagi sebentar lagi ada rilis Dapodik, kemudian sudah bulan Juli, ini bos juga sudah mulai harus masuk tahap 2 dan sebagainya. Saya akan mencoba membuat jadwal kegiatan menurut skala prioritas dan akan membagi waktu saya sebaik-baiknya agar semua tugas dapat saya selesaikan sesuai deadline, Pak Anang. Oh iya, terima kasih Bu. Berarti tadi sudah digambarkan oleh jenengan. Kira-kira Bu, di sini panjenengan ada tidak pihak-pihak yang apa ya, yang perlu dimintai bantuan oleh jenengan selain Ibu mengatur tadi apa ya, jadwal ya Bu ya? Iya. Mengatur jadwal dan waktu itu Bu. Ada tidak kira-kira? Mungkin saya akan meminta rekan sejawat yang kompeten ya, yang kompeten dalam hal misalkan bos mungkin ya akan minta bantuan mereka untuk menempel-nempel dan sebagainya itu untuk membantu saya apabila mungkin deadline-nya itu berbarengan dengan yang lain. Kemudian meminta kepala sekolah juga melibatkan seluruh guru dalam kegiatan jamran Pak, tidak hanya saya saja. Biasanya kan kalau tidak didelegasi dari kepala sekolah, kalau sudah ditugasi Bu Afifah jadi ketua ini, otomatis kadang mereka kan merasa, "Wah, yang ditugasi bukan saya," seperti itu. Sehingga kalau saya meminta kepala sekolah untuk mendelegasikan semuanya lah, seluruh dewan guru untuk dilibatkan agar saya terbantu seperti itu, Pak Anang. Terima kasih Bu Nur Afifah. Nih, yang tidak kalah penting Bu Nur Afifah, saya mau tanya, kira-kira kalau dilihat dari skala nih, dari skala 1 sampai 10 Bu, eh, kira-kira Bu Nur Afifah ini ada di posisi skala yang keberapa? Kalau tadi sebelum kita coaching ya enggak, Pak, masih di kisaran angka 5 loh, Pak. Tetapi Oh, angka 5 setelah ya. ya Berarti masih di bawah ya, Bu? iya betul sekali, karena saya belum bisa, membagi-bagi itu, kadang masih bentrok seperti ini, Waktu kadang ya, Bu ya? Nggih. ya betul sekali, apalagi kan ada tugas ini, itu, sebagainya, akhirnya masih menumpuk-numpuk-numpuk, bagaimana saya harus membuat skala prioritasnya yang mana dulu ya, sedangkan deadline bareng semua, seperti itu, Pak. Tetapi setelah, ada coaching hari ini mungkin saya ingin ada di angka yang ke-10 Pak Anang, pengen bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik
eee, apapun itu tugasnya ingin saya laksanakan Pak Anang, karena itu mungkin sudah amanat ya, sudah diamanatkan kepada saya, sehingga saya ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab Pak Anang. Terima kasih sekali loh Pak Anang, saya jadi plong ini, benar-benar plong, beban yang rasanya tadi di sini, berat sekali, jadi terasa hilang ini. Ya Allah, terima kasih ya Pak Iya Anang. Bu, sama-sama. Terima kasih juga dan saya pesan ya nggak usah sungkan-sungkan Bu, selagi saya bisa bantu yang jelas mungkin ya saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang lagi dihadapi. Semoga apa yang direncanakan oleh panjenengan bisa lancar, tugas-tugasnya juga bisa sukses selalu. Insya Allah akan dipermudah semuanya. Ya, Bu. Amin, ya. Terima kasih Pak Anang atas waktunya. Sama-sama, Bu.